dakwahnya di tengah-tengah masyarakat, karena mereka ini juga berdakwah bukan hanya di kalangan persyarikatan, tapi juga di kalangan masyarakat umum yang alhamdulillah kalau di Tarakan kita bisa diterima oleh mereka. Bahkan dari sekitar 20-an masjid itu sebenarnya Masjid Muhammadiyah cuma 4 atau 5 masjid saja. Selebihnya adalah masjid masyarakat umum yang kita bisa hadir di tengah-tengah mereka. Dan mudah-mudahan nanti pembekalan yang bisa Ustadz sampaikan kepada kita akan menjadi pencerahan, ya, menambah wawasan dalam kita nanti menjalankan tugas. Begitu pula kepada imam-imam masjid, ya, yang nanti juga ada yang diminta sebagai imam taraweh, bisa diberikan pencerahan, ya, diberikan bekal bagaimana kita bisa tampil sebagai imam yang tetap berpedoman kepada putusan tarjih, namun ya bisa diterima dan bisa bersama-sama dengan jamaah meskipun bukan jamaah Muhammadiyah. Saya kira itu saja pengantar dari saya, karena waktu kita sudah terpaksa dilewatkan 30 menit karena menunggu teman-teman ini alamatnya jauh-jauh nih Pak Ustadz. Iya. Jadi ada yang mesti naik pesawat dulu. Wih. Iya. Apalagi kalau namanya hari Ahad begini, ya katanya hari keluarga gitu ya. Ada juga yang mungkin karena sudah tinggal 1 hari lagi Ramadan, mungkin sudah siap-siap di rumah gitu ya. Saya tidak tahu, tapi insya Allah yang hadir ini bisa menyesuaikan. Nanti teman-teman yang masih di jalan, OTW katanya, saya tadi sudah WA-in katanya OTW, cuma tidak tahu OTW-nya kemana, pokoknya OTW saja. Ya, yang sulit datang bisa lebih berkahnya mari kita sama-sama buka acara kita ini dengan membacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti segala acara kita jam 11.30 bisa kita akhiri. Ya, dan saya tadi sudah dapat WA ada sponsor makan siang. Ya. Makan siang terakhir. Oh enggak, besok masih ada makan siang sekali lagi. Insya Allah disponsori sedekah dari Pak Arif Hidayat, ya, anggota DPR kita di provinsi. Beliau juga akan meluncur ke sini insya Allah. Baik, Pak Ustadz Dian yang mau MC-in atau langsung beliau? Oke ya, baik Pak Ustadz, biar waktunya agak leluasa, monggo sepenuhnya waktu saya persilahkan kepada Pak Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dari saya, Nasrun minallah wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, terutama bapak-bapak dari jajaran pimpinan wilayah, Pak Samsi Sarman, bapak-bapak Korps Mubalik,
majelis tabligh baik di wilayah, daerah, bahkan cabang di Tarakan atau Kaltara ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa meskipun secara virtual ya. Nah, 2 hari lagi, jadi hari Selasa insya Allah kita akan memulai puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah ya. Ini Ramadan yang kedua di masa pandemi. Jadi tahun lalu karena itu masih awal-awal pandemi, awal-awal COVID-19 menjalar di Indonesia, kajian-kajian dari aspek kesehatan medis ya, kemudian juga kajian-kajian dari aspek fikih, usul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya mungkin waktu itu belum begitu mendalam seperti sekarang ya. Kalau kita cermati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, fatwa majelis tarjih yang kemudian diperkuat apakah itu surat edaran PP Muhammadiyah atau maklumat PP Muhammadiyah, paling tidak mungkin sudah ada 5 atau 6 ya, 5 atau 6 surat edaran PP Muhammadiyah yang di dalamnya ada fatwa tarjih. Dan fatwanya ini tidak semata-mata fatwa menjawab suatu masalah ya, tetapi tim fatwa ini betul-betul mengkaji secara mendalam dari berbagai aspek dan dibantu oleh tim medis, tim dokter dari majelis kesehatan dan juga gugus tugas khusus yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah yaitu MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center ya. Sehingga dalam 1 tahun ini dinamika fikih Muhammadiyah sedemikian rupa ya. Mungkin juga tidak hanya Muhammadiyah, yang lainnya juga begitu, terutama mitra kita yaitu Majelis Ulama Indonesia. Beberapa kali fatwa juga dikeluarkan oleh Komisi Fatwa terkait dengan peribadatan, terkait dengan kesehatan ini. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Sesungguhnya agungnya sebuah pahala, agungnya sebuah balasan jaza dari Allah itu selalu disertai oleh besarnya ujian ya, al-bala ya, ujian yang ditimpakan, yang disampaikan kepada seseorang atau bahkan kelompok orang. Kalau kita baca di maklumat PP yang pertama ya, bagaimana kajian majelis tarjih ya, fatwa majelis tarjih, misalnya hadis Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi kalau terjadi musibah, terjadi bala seperti ini, dikatakan di sana azaban liman yasha, azaban liman yasha. Jadi bala, wabah ini dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Aisyah itu adalah azaban liman yasha, menjadi azab bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nggak disebut siapanya, itu nggak disebut, hanya man yasha. Itu halusnya hadis Nabi begitu ya. Jadi tidak disebut misalnya azaban lil kafirin, tidak, azaban lil munafikin, tidak, tapi azaban liman yasha. Jadi musibah itu, wabah itu, pandemi itu bagi orang-orang tertentu yang Allah katakan may yasha tadi, azaban liman yasha,
Mungkin yang dimaksud 5 yasya itu bisa saja minal kafirin, minal munafikin, minal fasikin dan seterusnya dia. Tapi halusnya, santunnya bahasa Nabi hanya disebut azaban liman yasya. Kemudian disebutkan warahmatan lil mu'minin. Jadi azab musibah ini juga merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini kalau kita terima dengan kesabaran, ketabahan, dengan terus berusaha, dan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah, gerakan Islam, itu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi, mengobati, mengupayakan lewat rumah sakit, lewat macam-macam upaya ya, sehingga rumah sakit Muhammadiyah digerakkan sedemikian rupa. Kemarin yang terakhir menarik dari rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan misalnya pengobatan COVID-19 itu dengan plasma darah ya, plasma darah orang yang bekas terkena COVID-19 ya, yang belum melewati berapa hari atau berapa minggu, bisa diambil plasma darahnya, dia bisa menjadi donor plasma darah untuk orang yang penderita untuk penyembuhan. Nah, PKU Bantul menemukan baru tidak plasma darah lagi, tetapi dengan yang menyertai bayi itu ya, jadi kalau bahasa Jawanya batur, bahasa itunya lupa saya namanya. Jadi itu kemarin masuk di berita televisi dan itu diapresiasi oleh Menteri Kesehatan. Jadi ini menjadi obat baru untuk penyembuhan COVID-19 yang relatif lebih cepat, yang mungkin setara dengan kalau diberi plasma darah itu. Nah, jadi dari aspek kesehatan juga ada penemuan-penemuan ya. Nah, kemudian dari aspek agama, dari aspek fikih, usul fikih dan kaidah-kaidah fikih, Muhammadiyah mengkaji ya. Kalau puasa tahun lalu mungkin karena pengkajiannya belum sedalam sekarang ya, maka dulu fatwa Majelis Tarjih itu kan silahkan taraweh di rumah ya kan? Taraweh di rumah saja, karena pokoknya semuanya di rumah saja, taraweh di rumah saja. Kemudian di samping taraweh di rumah saja, tadarus di rumah saja. Pokoknya istilahnya masjid itu lockdown ya. Saya sendiri entah berapa minggu tidak sholat Jumat ya, karena masjidnya di lockdown. Masjid kampus juga ditutup, masjid di kampung di masyarakat juga ditutup. Nah, kalau nggak salah ada viral juga itu di Tarakan, pengurus MUI, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan itu. Pokoknya sementara ndak Jumatan dulu kan begitu kan ya. Nah itu karena waktu itu masih begitu mencekam, mungkin pengkajian tentang fatwa atau kaidah-kaidah fikih belum mendalam seperti sekarang. Dulu belum ada fatwa tentang soft sholat berjamaah yang berjarak gitu ya. Bahkan ada fatwa dari ulama di Madinah yang mengatakan kalau kita sholat berjamaah dengan soft berjarak, sholatnya sah, tapi jamaahnya tidak sah. Itu ada seorang ulama, saya lupa namanya. Jadi
ulama di Madinah itu ya. Dia mengatakan begitu. Tapi kemudian fatwa seorang ulama ini dibahas oleh beberapa kibarul ulama di Saudi. Akhirnya bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana kita harus melakukan physical distancing, jadi menjaga jarak fisik aman. Waktu itu masih sekitar 1 meter ya, atau kurang sedikit, kemudian berkembang menjadi 1,5 sampai 2 meter. Akhirnya para ulama Saudi, kibarul ulama Saudi menfatwakan karena lil hajah, hajahnya adalah untuk menjaga kesehatan, untuk mencegah penularan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, misalnya wala tulku aidiyakum ilat tahlukah. Kalau hadisnya la dororo wala diroro, maka ada kaidah fikih ad-dororu yuzal, bahaya itu harus dihindari, bahaya itu harus dihilangkan. Oleh karena itu maka difatwakan, termasuk tarjih menfatwakan juga akhirnya bahwa sholat berjamaah dengan shaf berjarak tidak mengurangi keabsahan sholat berjamaah, karena memang hajat seperti itu dibutuhkan. Maka puasa di tahun kedua masa pandemi atau di tahun 1442 itu PP Muhammadiyah mengeluarkan ini, saya share dikit ya, mudah-mudahan bisa dibaca nanti. Kalau enggak, saya kira ini sudah beredar di wilayah-wilayah. Oh, ini saya belum bisa share screen ya, karena hostnya ditarik oleh Mas Dian ya. Nah, ini tuntunan edaran Ramadan. Udah tampil ya. Ini tuntunan yang terakhir ini nomor 3 tahun 2021. Tuntunan ibadah Ramadan tahun 1442. Ini pengantarnya dari PP Muhammadiyah langsung, artinya tuntunan ini betul-betul kuat karena dikeluarkan langsung oleh PP Muhammadiyah. Nah, lampirannya ini yang disusun oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nah, di dalam tuntunan ini disebutkan perkembangan COVID-19 terutama di Indonesia yang relatif sudah mulai berkurang. Di sini disebutkan misalnya bahwa saat ini rumah sakit sudah mulai agak lengang karena sudah berkurang. Kalau di lingkungan saya di Solo ya, itu terasa sekali ketika masih puncak-puncaknya penularan COVID-19 itu ya. Hampir setiap setengah jam itu selalu lewat itu ambulan ya. Sirine ambulan itu tidak pernah istirahat, setiap setengah jam, karena kebetulan rumah saya itu dekat beberapa rumah sakit ya. Ada rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit ortopedi yang itu juga untuk umum, kemudian rumah sakit Islam ya. Rumah sakit Universitas 11 Maret ya. Jadi hampir bukan tiap jam, tapi setengah jam, bahkan seperempat jam. Alhamdulillah sekarang sudah enggak lagi. Belum tentu sehari sekali sekarang. Ini menunjukkan ada penurunan penderita dan mungkin juga penularan. Sehingga disebutkan di situ, sehingga tenaga medis bisa sedikit bernafas lega. Nah, jadi karena ada perkembangan itu, kemudian kajian-kajian terhadap fikih, usul fikih, dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih sudah begitu mendalam ya, maka
majelis tarjih menuntunkan, jadi terkait kalau puasanya sama dengan tuntunan puasa secara umum ya. Jadi semua kaum muslimin itu diwajibkan melaksanakan siam, melaksanakan puasa, kecuali orang-orang yang masih dalam keadaan sakit. Orang-orang yang masih dalam keadaan sakit ini sama dengan sama dengan dalil umum ya, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Nah, jadi sama dengan dalil umum ya. Jadi kondisi, kemudian juga untuk menjaga kesehatan dalam rangka hati-hati misalnya, ini juga disebutkan bahwa seseorang yang ya mungkin merasa kurang sehat, merasa ini ya sebaiknya tarawihnya di rumah dulu. Tarawihnya tidak berangkat ke masjid. Artinya kan di situ jangan sampai membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Jadi di sini ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum, wahai orang yang beriman, berwaspadalah kalian. Ambillah kewaspadaan kalian. Jadi kita tetap waspada sehingga mungkin protokol kesehatan itu tetap diaplikasikan. Itu kalau fatwa tarjih seperti itu. Seperti sering cuci tangan, pakai hand sanitizer atau pakai sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, itu sehingga tarawih tetap bisa dilaksanakan, tapi bagaimana menghindari kerumunan-kerumunan yang mungkin bisa membahayakan. Maka di situ berdasarkan ayat-ayat tadi juga sudah saya sebut di depan ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi janganlah kamu mencampakkan dirimu kepada kehancuran. Kemudian berbuatlah ihsan kepada sesama, kepada kita sendiri, kepada sesama saudara kita. Innallaha yuhibbul muhsinin, itu Al-Baqarah. Kemudian juga yaitu Al-Baqarah 185. Kemudian hadis Nabi tadi juga saya sudah sampaikan, la dororo wala diroro. La dororo wala diroro. Jadi tidak boleh ada kemadharatan atau tidak boleh ada yang membahayakan. La doror tidak boleh membahayakan, wala didor dan tidak boleh ada sesuatu yang berbahaya. Jadi di sini fatwa ini memberikan alternatif dibanding seperti kalau puasa tahun lalu. Kalau puasa tahun lalu seolah-olah belum ada alternatif. Pokoknya masjid lockdown, tidak ada tarawih di masjid, tarawihnya di rumah masing-masing, buka bersama juga bersama keluarga di rumah masing-masing. Kalau sekarang bisa diatur ya, misalnya buka bersama iftar shaimin di masjid dengan diatur sedemikian rupa, jaga jarak dan sebagainya. Atau mungkin masjid-masjid tertentu menyediakan buka takjil, kemudian masyarakat bisa mengambil porsi takjil itu untuk dimakan di masjid sambil sholat berjamaah atau dibawa pulang ke rumah masing-masing. Misalnya untuk kaum fuqara wal masakin ya, bisa saja seperti itu dalam rangka menghindari kerumunan yang tidak diperlukan. Nah, di samping itu juga sekarang ini sedang berjalan apa yang disebut dengan vaksinasi ya. Vaksinasi. Apakah vaksinasi bagi orang yang berpuasa divaksin membatalkan atau tidak? Maka kemudian fatwa tarjih, vaksinasi yang tidak diberikan melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, jadi memasukkan barang lewat hidung, apakah cairan atau apa, lewat mulut ya, kalau itu membatalkan. Tapi kalau disuntikkan itu
tidak membatalkan. Nah, vaksin itu kan disuntikkan. Jadi apa namanya? Ini fatwa yang betul-betul kontekstual ya, kontekstual tetapi berdasarkan isyarat-isyarat yang zahir di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang membatalkan puasa itu apabila kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi yang membatalkan puasa apabila kita minum atau makan sesudah terbitnya fajar shodiq. Ini sekaligus ya, fajar shodiq ya. Fajar shodiq dari hasil kajian Majelis Tarjih melalui berbagai pusat studi falak yang ada di Sumatera Utara, di Jakarta di Profesor Hamka dan UM Jakarta, kemudian Untas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan juga person-person yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu falak melakukan kajian fajar shodiq yang sebenarnya itu pada posisi seperti apa. Nah, akhirnya di dalam Munas Tarjih kemarin diputuskan fajar shodiq yang sebenarnya adalah minus 18 derajat. Sementara kriteria sebelumnya yang pernah dianut oleh Muhammadiyah bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah minus 20 derajat. Dari 20 menjadi 18 itu ada perbedaan 2 derajat. Ada perbedaan 2 derajat. Nah, perbedaan 2 derajat ini karena kalau satu hari itu 360 derajat. 360 derajat. Maka dan 24 jam. Maka 1 derajatnya itu setara dengan 4 menit. 4 menit waktu. Sehingga kalau 2 derajat menjadi 8 menit. Maka fajar shodiq yang sesungguhnya ditambah 8 menit. Nah, ini mungkin apakah nanti terjadi masalah apa tidak. Kalau pandangan saya kelihatannya kecil masalahnya ya enggak. Kalau itu mundur 8 menit insya Allah enggak masalah ya. Artinya begini, mungkin Masjid Al-Amin Tarakan Timur itu biasanya misalnya subuhnya misalnya ya, kalau awal Ramadan besok jam berapa itu subuh di sana ya, mungkin jam 4 lebih berapa 5 menit katakanlah begitu, jam 4 lebih 5 menit yang standar Kementerian Agama, maka tinggal menambah 8 menit sehingga menjadi jam 4 lebih 13 menit. 4 lebih 13 menit. Itulah fajar shodiq. Nah, berarti kalau sebelum itu namanya belum fajar shodiq tapi fajar kadzib. Nah, ketika masih fajar kadzib itu kita boleh makan, boleh minum. Maka di situ wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, jadi bukan benang yang ada di baju kita ya. Jadi benang putih dijajar-jajar dengan benang merah. Kalau gelap nggak kelihatan mana benang putihnya. Kalau sudah terbit fajar baru kelihatan, bukan itu ya. Tapi benang putih itu maksudnya ya fajar shodiq itu. Yang itu kalau ahli falak bisa membedakan antara fajar kadzib dan fajar shodiq. Di beberapa grup sudah digambarkan itu bentuk perbedaan fajar kadzib dan fajar shodiq. Nah, kemudian fajar shodiq itu menjadi tanda waktu untuk pelaksanaan 4 ibadah sekaligus ya.
Yang pertama adalah akhir fajar shadiq adalah akhir kita boleh makan sahur. Kalau puasa fajar shadiq berarti kita harus mengakhiri sahur kita. Kalau di masjid-masjid mengumumkan imsak itu masih kurang 10 menit. Itu hanya sebagai peringatan lampu kuning. Itu belum fajar shadiq, masih fajar kadzib. Nah, kalau sudah Allahu Akbar azan subuh dan itu sebagai awal fajar shadiq, dan itulah kita menghentikan makan sahur. Ini pelaksanaan ibadah yang pertama yang terkait dengan fajar shadiq. Yang kedua, akhir melaksanakan qiyamul lail atau sholatul witir, sholat witir. Jadi sholat witir harus berakhir pada saat terbitnya fajar shadiq. Artinya kalau sebelumnya lebih bagus. Sahur juga begitu ya, sebelumnya sedikit saja itu lebih bagus ya. Kemudian yang ketiga yaitu akhir dari pelaksanaan kalau kita sedang wukuf di Arafah ya, maka itu adalah fajar shadiq di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah akhir dari pelaksanaan wukuf di Arafah. Sehingga biasanya orang-orang yang sakit di masa haji dilakukan safari wukuf itu dilakukan di tengah malam ya, di tengah malam terakhir sampai terbitnya fajar shadiq. Yang satu lagi apa ya? Ada kelupaan. Yang satu lagi agak lupa. Jadi intinya itu fajar shadiq ya. Nah, ya, yang satu lagi tentu adalah masuknya waktu sholat subuh. Masuknya waktu sholat subuh itulah fajar shadiq. Nah, berkaitan dengan perkembangan, baik itu perkembangan mulai menurunnya penyebaran virus corona dan semakin menguatnya imunitas masyarakat, kemudian ada vaksinasi ya, maka majelis tarjih ini kalau yang dulu menfatwakan taraweh di rumah saja dan sebagainya di dalam fatwa ini ya, sholat berjamaah baik sholat fardu termasuk sholat Jumat ya, maupun qiyamul Ramadan atau sholat taraweh tetap dilakukan di rumah masing-masing dalam rangka menghindarkan diri dari penularan. Ini kalau dalam kondisi yang memang masih berat ya. Ini berdasarkan hadis-hadis ini ya. Hadis-hadis dari riwayat Muslim ya. Katakan di sini, idza qulta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah, qul sallu fi buyutikum. Qala faka'anna nas istakanu dzaka faqal atajabuna min dza qad fa'ala dza man huwa khairun minni innal jum'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fit tini waddahdi. Nah, jadi ini terkait itu ya. Jadi kalau terjadi ya, hujan ya, kalau terjadi hujan ya, maka seorang yang mengumandangkan azan setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan ucapkan hayya 'alas shalah, tapi ucapkanlah shallu fi buyutikum, termasuk ketika terjadi pandemi ini, juga udzur-udzur yang lainnya. Tetapi
dalam kondisi sekarang sudah mulai melandai, maka di dalam fatwa ini juga dijelaskan bahwa masjid-masjid yang sudah boleh dilakukan sholat tarawih secara berjamaah dengan memperhatikan di sini ya, dengan tetap memperhatikan sholat dengan shaf berjarak ya. Ini fatwa yang kelima. Jadi kalau keempat masih sangat darurat, maka tadi tetap di rumah, kemudian azannya bukan hayya ala sholat tapi shollu fi buyutikum. Nah, jadi kalau dalam keadaan darurat seperti hujan deras, dingin, termasuk wabah, maka di sini kalau sudah dipandang tidak ada penularan atau sudah sangat menurun penularannya, maka sholat tarawih bisa dilaksanakan di masjid, di musola, di langgar atau tempat lainnya dengan ini ya, menjaga jarak ya. Tetap menjaga jarak, aman ya, memakai masker ya. Nah, memakai masker ini kan juga kalau hadis Nabi jelas ya, naha Rasulullah melarang seorang laki-laki yang menutup mulutnya ketika sholat. Ini standar umumnya begitu. Jadi kalau kita sholat, maka kita tidak boleh menutup wajah atau menutup mulut kita. Tetapi karena lil hajah, karena dibutuhkan demi keselamatan semua orang-orang yang banyak ya, maka kemudian di sini dikatakan oleh karena itu menutup sebagian wajah dengan masker ketika sholat berjamaah di masjid atau di musola dalam keadaan belum bebas dari pandemi seperti sekarang ini tidak termasuk larangan di atas dan tidak merusak keabsahan sholat kita, termasuk sholat berjamaah kita. Jadi ini kalau yang dulu-dulu kan belum ada fatwa seperti ini ya. Baru itu fatwa kalau nggak salah mulai bulan Mei, kalau nggak salah Mei ya, mulai muncul itu. Karena tentu setelah pengkajian yang begitu mendalam ya terhadap dalil-dalilnya. Jadi di sini ada jazak dari Allah ya, sehingga para ulama kita menggali ilmu, kita kemudian juga mendapatkan ilmu yang baru. Kalau terjadi seperti ini, oh ini alternatifnya. Kalau terjadi halangan untuk melaksanakan sholat Jumat, oh kita sholat zuhur di rumah kita masing-masing, tidak melaksanakan sholat Jumat online gitu ya. Alternatifnya bukan sholat Jumat online. Jadi fatwa tarjih berkaitan dengan sholat Jumat online ya. Ini sekaligus itu mungkin nanti ada problem-problem ya. Nanti mungkin akan saya kirim ke Pak Samsi ya, mungkin tentang fatwa sholat Jumat online dan sebagainya. Nanti bisa di-share kepada kawan-kawan. Jadi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah membahas juga tentang sholat Jumat online itu cukup panjang pembahasannya. Karena memang ini tidak sesuatu yang gampang-gampang begitu saja, maka harus dikaji betul ya. Jadi menurut Majelis Tarjih bahwa sholat Jumat online itu tidak memenuhi persyaratan khusus untuk pelaksanaan sholat Jumatnya dan juga pelaksanaan sholat jamaahnya. Salah satunya sholat Jumat atau sholat berjamaah itu harus bersambung tempatnya antara imam dengan makmum. Sementara sholat Jumat online tidak ada kesinambungan, tempatnya terpisah-pisah. Lebih-lebih tempatnya tidak beraturan. Misalnya imamnya Pak Samsi di Tarakan, saya makmumnya di Solo. Solo lebih barat daripada Tarakan. Atau
imamnya di Jogja, makmumnya ada yang di Jakarta, di Aceh, di Sumatera. Itu yang pertama, dari segi tempat posisi imam dan makmum sangat tidak memenuhi syarat pelaksanaan sholat Jumatnya maupun pelaksanaan sholat jamaahnya. Yang kedua, aspek teknologinya ya, dengan menggunakan mungkin teknologi Zoom meeting atau Google Meet atau yang lainnya, kalau terjadi dropnya sinyal drop bahkan putus, sedang sholat sinyalnya putus, nah bisa jadi sholatnya terhenti. Jadi kesinambungan antara imam dan makmum sama sekali tidak nyambung di situ. Maka dapat kita simpulkan, sholat, kalau fatwa tarjih hanya mengatakan sholat Jumat online tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan sholat Jumat. Kalau saya lebih tegas dari itu memutuskannya, sholat Jumat online karena tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan sholat Jumat, maka sholat Jumat online tidak sah secara fikih, secara hukum. Maka warga Muhammadiyah, ambillah alternatif yang sudah dicontohkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena uzur tertentu, maka kita kembali kepada sholat zuhur. Seperti orang yang sedang safar, orang safar tidak wajib sholat Jumat, maka dia bisa sholat zuhur, dan sholat zuhurnya bisa dengan qashar dan bahkan dijamak dengan asar. Meskipun Majelis Tarjih juga memberikan fatwa, kalau nggak salah juga di dalam Munas Tarjih kemarin juga dibahas, bahwa sholat Jumat yang ini ada khilafiyah di antara ulama, sholat Jumat boleh dijamak dengan sholat asar. Jadi kalau orang sedang safar kemudian mendapati ada waktu kesempatan untuk bisa ikut berjamaah sholat Jumat bersama imam di sebuah masjid dalam keadaan safar, maka kita boleh langsung melaksanakan jamak dengan asar. Jadi sholat Jumatnya itu ya sholat Jumat otomatis 2 rakaat, kemudian dijamak dengan asar 2 rakaat juga karena kita dalam keadaan safar. Tetapi sholat jamak zuhur dan asar hanya bisa dilaksanakan secara jamak takdim saja. Jadi zuhur Jumatnya nggak boleh diundur sampai asar, nggak boleh. Kalau takhir berarti kita melaksanakannya zuhur dan asar. Di situ menandakan bahwa kalau kita tidak bisa menjalankan sholat Jumat, alternatifnya bukan sholat Jumat online, tapi dengan sholat zuhur. Nah, jadi ini masa pandemi ada beberapa hal seperti itu ya. Ini merupakan jaza al-hasan dari Allah ya. Kita mendapatkan pandemi, kita bersabar, berusaha mengkaji, belajar terus, akhirnya ditemukan dalil-dalil, ditemukan kaidah-kaidah fikih yang difatwakan oleh ulama-ulama terdahulu ya. Al-qawaid al-fiqhiyah itu kan kaidah-kaidah fikih itu hasil ijtihad para ulama terdahulu ya, yang mungkin buku-bukunya atau kitab-kitabnya tersebar di berbagai. Kalau sekarang alhamdulillah ada kitab-kitab yang secara online bisa juga kita dapati, sehingga Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita. Jadi ini juga ada beberapa fatwa ya. Jadi disebutkan di sini anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit, yang memiliki penyakit
penyerta atau penyakit komorbid tidak dianjurkan mengikuti kegiatan berjamaah di masjid musola ya. Ini berdasarkan hadis Nabi ini, la yuradu mumarridun ala musihin. Rasulullah bersabda, janganlah orang yang sakit dicampur baurkan dengan orang yang sehat, karena nanti akan membahayakan pada orang yang sehat. Ini juga disebutkan ya dari hadis Abdullah bin Amir ya. Anna Umar kharaja ila Syam. Umar pergi ke Syam. Falamma kana bisar balaghahu ya. Annal waba qad waqa'a bisyam. Fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah SAW qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ini saya kira sudah terkenal hadis ini, hadis terkait dengan dalam tanda petik kalau sekarang lockdown ya. Jadi kalau terjadi wabah, orang dari luar jangan masuk ke daerah yang banyak wabahnya, dan juga orang yang sudah ada di dalam jangan keluar ya. Nah, jadi ini betapa hadis-hadis Nabi memiliki juga visi yang jauh ke depan, karena itu memang apa yang dikatakan oleh Nabi in huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan Nabi bukanlah kata-kata beliau sendiri, tetapi juga sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di dalam surat An-Najm ya, An-Najm. Maka kenapa Majelis Tarjih tetap menfatwakan harus pakai masker, menfatwakan harus sering cuci tangan, harus softnya berjarak ya. Kecuali mungkin kalau di sebuah tempat yang homogen tertutup ya, seperti pesantren, mungkin MBS katakan ya, MBS santrinya sudah berada di situ dalam waktu yang lama, sudah menjadi seperti keluarga sendiri, tidak boleh ada orang luar yang masuk ke MBS atau ke pesantren kita, dan santri-santri kita, ustadz-ustadzahnya juga begitu, tidak boleh keluar yang tidak terkontrol, keluar kalau lil hajah tapi dan tetap terkontrol, kemudian keluar masuk terscreening dengan baik, dia kalau sekarang mungkin sudah ada genos, sudah ada alat untuk mendeteksi orang ini positif atau negatif ya. Kalau semuanya sudah jelas negatif ya, dalam waktu yang lama sudah kumpul itu seperti keluarga, seperti pesantren, mungkin softnya tidak berjarak, tidak mengapa juga itu ya. Kalau itu dalam kondisi yang sangat homogen seperti itu ya. Nah, kalau masih masjid yang terbuka, maka ya itu semuanya dilakukan dalam rangka saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan, itu namanya saddu dzari'ah. Nah, jadi ini semuanya fatwa-fatwa ini merupakan rahmat dari Allah Ta'ala ya, rahmat dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita umat Islam ketika kita bersabar dan terus berupaya. Allah memberikan banyak alternatif. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Nah, gitu. Jadi semula kesulitan ya, tapi kemudian setelah ilmu digali ternyata Allah banyak memberikan kemudahan dan kemudahan. Nah, di sini misalnya bagaimana memakmurkan masjid di masa pandemi di bulan Ramadan ya, kajian pengajian yang mengiringi kuliah sholat subuh dan sholat tarawih dapat
dilakukan, jadi tetap dapat dilakukan, misalnya waktunya lebih singkat ya, kuliah ceramah taraweh 7 sampai 10 menit saja atau disesuaikan kondisi. Subuh juga begitu. Nah, kemudian supaya seluruh umat Islam yang mungkin tidak bisa ke masjid karena sakit dan sebagainya, mungkin juga bisa taraweh kita, kuliah taraweh kita, kuliah subuh kita, di samping yang offline di dalam masjid ada streamingnya atau bagaimana ya, atau lewat Zoom, sehingga saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir ke masjid bisa mengikuti. Sekarang sudah banyak teknologi untuk itu juga bagian dari jazaul hasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ini saya kira beberapa hal ya. Nanti kalau terkait Idul Fitri juga begitu ya, kalau yang lalu sholat Idul Fitri di rumah saja, sekarang ya karena sudah melandai maka bisa dengan tetap protokol kesehatan mungkin dibatasi ya, dibatasi. Nah, kalau dulu sunnahnya sholat itu kan di tempat terbuka di lapangan ya, sekarang sholat misalnya di masjid, di musola atau di masjid ya yang agak luas sedikit ya, itu mungkin menjadi dibolehkan, mungkin melebar nanti ke halaman dan sebagainya. Ini saya kira menarik ya, dinamika fikih ya, dinamika fikih di dalam masa pandemi ini ya, yang tentu sangat perlu untuk didalami oleh para mubalik kita ya, para pimpinan dan mubalik kita. Ini kaidah-kaidah fikih ya, yang yang menjadi landasan di dalam majelis tarjih dan mungkin majelis ulama juga mengeluarkan fatwa. Kaidah yang pertama, kemadharatan harus dihilangkan, ad-dararu yuzal. Kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kesukaran akan mendatangkan kemudahan. Kemudian juga kaidah yang lainnya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kemadharatan itu dibatasi sesuai dengan kadarnya, jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan yang keempat, darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah kemadharatan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi kalau ada bahaya, ada maslahah. Satu masalah bisa mendatangkan bahaya atau mendatangkan maslahah. Mana yang didahulukan? Kita harus mendahulukan menghilangkan bahayanya. Jangan ambil manfaatnya dulu. Maka di dalam Al-Qur'an itu terkait dengan hukum haramnya judi dan khamr itu, Allah kan katakan di dalam judi dan khamar itu ada bahayanya, ada dosa besar, ada dosanya, ada juga manfaatnya. Tapi Allah katakan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena bahayanya lebih besar, maka itu diharamkan. Minum khamr, berjudi hukumnya haram karena apa? Bahayanya lebih besar, dosanya lebih besar. Ini barangkali bapak-bapak dan mungkin kalau ada ibu hal-hal yang berkembang ya dari kaidah-kaidah dan memahami bagaimana melaksanakan ibadah di masa pandemi, terutama di puasa Ramadan ini. Ada perkembangan dari puasa tahun lalu dengan puasa sekarang, ada perubahan fatwa. Jadi perubahan fatwa itu karena perubahan keadaan, dan itu semuanya didasarkan kepada dalil-dalil baik itu Al-Quran, As-Sunnah, dan juga kaidah-kaidah fikih
yang sudah diijtihadkan oleh para ulama kita terdahulu. Saya kira saya cukupkan, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi, dan dalam diskusi ini tidak mesti saya semua yang menjawab, mungkin bapak-bapak di tempat di Tarakan yang nanti sebagian bisa memberikan jawabannya. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Syamsul Hidayat yang telah memberikan pelajaran kepada kita terkait dengan beberapa hal di Ramadan, di fikih Ramadan. Di fikih Ramadan yang tadi beberapa hal, meskipun masih di era pandemi, tapi pandeminya sudah mulai dinilai sedikit mereda, sehingga ada beberapa toleransi terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih ataupun buka puasa bersama, atau nanti ketika sholat Id juga sudah memungkinkan untuk dikondisikan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, untuk sesi yang kedua kami berikan waktu untuk tanya jawab, berdialog dengan beliau, namun kami berikan prioritas untuk yang di Masjid Al-Amin terlebih dahulu, yang hendak menyampaikan pertanyaan bisa maju ke depan. Ya, baik, saya Samsi. Baik. Kurang terdengar. Ketika orang itu sudah berwudu dan memakai hand sanitizer, bagaimana posisinya? Apakah alkohol itu masih nempel di tangannya sehingga apakah bermasalah ketika dia sholat, Ustaz? Begitu, Ustaz. Syukran. Oh ya, itu langsung saja ya, itu banyak sudah difatwakan oleh para ulama, baik di lingkungan Muhammadiyah atau tidak, atau di luar Muhammadiyah, MUI juga. Duat-duat yang lain juga memfatwakan bahwa hand sanitizer itu tidak membatalkan wudhu kita, ya. Tidak membatalkan wudhu kita, karena itu kan bukan alkohol 100% ya, bukan alkohol 100%. Alkohol 100% pun, alkohol itu haram dikonsumsi, ya, haram dikonsumsi, diminum, tapi tidak membatalkan kalau terkena mengenai tangan kita ketika kita sudah berwudu. Itu sudah ada di beberapa fatwa tarjih juga, ya. Mungkin kalau tidak salah di jilid 6 atau jilid 7 tanya jawab agama, itu juga sudah ada di terbitan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Mungkin seperti itu jawabannya. Jawabannya agak singkat ya. Ini beberapa file saya kirim lewat chat ya. Nanti bisa di-download.
Di chat nanti juga bisa di-download itu beberapa fatwa tentang amalan Ramadan ya, dan hari raya. Bisa di-download, sudah saya kirim lewat chat. Ada lagi? Sebentar, Ustaz. Ditutup. Baik, ada pertanyaan Ustaz Samsul Ya, terkait dengan halal yang membatalkan puasa. ya. Supaya dijelaskan yang paham itu seperti apa sehingga tidak ada antilalaan di kalangan warga yang membatalkan puasa. Ya, silakan Ustaz. Hal-hal yang membatalkan puasa gimana lanjutannya? Puasa. Ya, kalau di dalam, baik saya ini kan ya, di dalam tuntunan Ramadan, insya Allah nanti ini saya kira juga sudah saya share di chat ya. Ini kan ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Yang pertama tentu ini makan dan minum ya. Kemudian bersetubuh suami istri di siang hari. Bahkan kalau ini ada hukuman beratnya ya. Puasanya batal berarti dia harus mengganti di hari yang lain. Kemudian wajib membayar kafarah atau kifaroh ya. Bisa memerdekakan budak, berarti ini kifarat yang pertama nggak bisa kita laksanakan. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Nah itu monggo, ini mampu apa tidak ya. Kemudian kalau nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Ini berat memang ya. Jadi yang membatalkan puasa yang kedua itu yang hukumannya sangat berat. Kalau yang pertama makan dan minum itu puasanya batal, wajib mengganti di hari yang lain di luar Ramadan, selesai. Tapi yang kedua ini nggak bisa begitu ya. Nah, memberi makan 60 orang miskin itu seberapa ya, per porsi ya, per porsi 60 porsi katanya ya. Jadi per porsinya adalah 1 mud makanan pokok. 1 mud itu sekitar 0,6 kg atau 6 on. Jadi ini ada hadisnya, riwayatnya seperti itu. Seorang sahabat mungkin dalam kondisi apa ya, sehingga dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari. Kemudian dia datang kepada Nabi, celaka aku ya Rasul ya. Apa yang terjadi? Aku telah berbuat di siang hari. Kalau gitu kamu merdekakan budak. Dia mengatakan, mana mungkin aku bisa membeli budak, aku orang miskin. Kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut ya. Bagaimana aku puasa 2 bulan berturut, ini baru 1 minggu aja sudah jebol kan gitu. Baru 1 minggu aja udah jebol gitu ya. Nggak bisa saya 2 bulan berturut-turut ya, dah kalau gitu kamu beri makan 60 orang miskin. Saya ini nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Ya sudah, kalau gitu, kemudian beliau mengambil dua keranjang besar gitu ya, kurma itu diberikan. Nah sudah, 2 keranjang kurma ini kamu bagi kepada 60 orang miskin di sekitarmu. Kemudian sahabat tadi mengatakan, saya ini orang yang termiskin di kampung saya. Nah, akhirnya kan Nabi katakan, ya sudah, 2 keranjang ini kamu bawa pulang, kamu makan bersama keluargamu.
Jadi kemurahan Nabi seperti itu. Tapi kan kalau kita kan nggak bisa memberi kemurahan seperti Nabi memberikan kemurahan. Artinya kafarat tetap ada kafarat ya. Nah, kita tidak bisa. Tapi mungkin ya, apakah itu kemudian bisa kita simpulkan orang yang betul-betul miskin, nggak mampu apa-apa, kemudian bebas dari hukum? Wallahu a'lam ya. Jadi seperti itu hal yang membatalkan puasa. Apakah itu yang ditanyakan tadi? Kelanjutannya saya kurang begitu jelas. Kalau jawaban saya jelas didengar apa enggak? Jelas ya, ya. Putus-putus suaranya. Belum terdengar, suaranya belum masuk. Mungkin ada yang bisa menulis lewat chat ya, biar saya bisa baca. Ini Bu Siti Rahma udah raise hand, silakan. Ada yang raise hand, Bu Siti Rahma. Di mana Bu Siti Rahma posisinya? Ya, mikrofon yang di depan tadi jelas kok. Ya. Ya, jelas terdengar, monggo. Ya. Jelas itu terdengar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang ingin kami tanyakan, kalau di dalam anjuran atau dalam hadis itu sampaikan bahwa seseorang yang tidak mampu melakukan puasa seperti mereka yang berpenyakit yang tidak mungkin akan sembuh, maka mereka diberikan ataupun ibu hamil atau menyusui, Ya. itu diberikan kewajiban untuk mengganti atau mengkafarat puasanya dengan fidyah. Disebutkan di situ adalah memberikan makan pada orang miskin. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, memberikan makan itu apakah disebutkan berapa kali atau sekali saja atau 3 kali sesuai dengan transisi yang terjadi di Indonesia, karena pada umumnya orang Indonesia itu makan 3 kali sehari, atau disesuaikan dengan kondisi setempat, mungkin ada, tapi tradisi kita adalah 3 kali. Nah, kemarin kami di kantor Kementerian Agama itu mengambil jalan tengah bahwa kita akan menghitung kafaratnya itu 2 kali makan per hari, dikali jumlah hari yang ditinggalkan yang tidak berpuasa. Mungkin itu Ustaz yang kami sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu termasuk kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Jadi orang yang tidak kuat puasa karena misalnya sakit tua ya, orang yang sudah tua kemudian tidak bisa berpuasa karena nggak kuat, nggak mungkin membayar di hari lain, maka Allah berikan alternatif yaitu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang hamil dengan kehamilannya, kalau dia berpuasa mengganggu pertumbuhan janinnya yang dikandungnya, maka dia juga, dan itu nanti kan berlanjut setelah hamil nanti, apalagi puasanya hanya 1 bulan, berikutnya kan masih hamil
atau mungkin sudah melahirkan nanti masih menyusui lagi, sehingga itu waktunya cukup panjang antara hamil dan menyusui, kira-kira salasuna syahron ya. Hadis Nabi mengatakan begitu. Kalau di dalam Al-Qur'an ya fi amaini kamilatain, menyusui itu yang utuh, yang sempurna adalah 2 tahun. Berarti kan dia tidak bisa langsung mengganti di hari yang lain di luar Ramadan di tahun itu atau di tahun berikutnya. Maka kemudian berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas itu, orang yang hamil dan menyusui, termasuk tadi orang yang tidak kuat berpuasa, maka itu bisa membayar fidyah ya. Membayar fidyah. Nah, berapa porsi membayar fidyah itu ya? Fafidyatun ta'amu miskin, berarti memberi makan kepada orang miskin yang dibutuhkan pada hari itu ya. Pada hari ketika kita meninggalkan puasa, kemudian kita bayarkan kepada, ketika kita meninggalkan puasa 1 hari, di dalam puasa itu kan ada buka, ada sahur ya. Ya, berarti kalau mengambil jalan tengah untuk kebutuhan buka dan sahur ya, seperti itu saya kira udah bagus tuh yang difatwakan di Kementerian Agama seperti itu. Jadi memberi makan kepada orang miskin yang bisa mencukupi untuk dia untuk berbuka dan untuk sahur. Nah, jadi porsinya kira-kira seperti itu. Tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih kan disebutkan porsinya satu orang satu mud ya. 1 mud itu sekitar 6 on ya. 6 on. 6 on beras itu kan kalau di tanah dimakan 1 orang memang cukup untuk makan mungkin 2 kali atau 3 kali makan, tapi kan itu hanya nasi saja ya. Hanya nasi saja. Berarti kalau kita membayar fidyah pakai beras akan sangat bagus kalau dilengkapi kelengkapannya, tidak hanya beras saja. Berasnya mungkin 1 mud itu bisa untuk makan 1 hari atau 2 kali atau 3 kali, maka ditambah dengan maka ada ulama tarjih di Solo itu kalau membayar fidyah yang bagus ya 1 mud beras ditambah dengan kelengkapannya, mungkin ada ikan lautnya atau sayur mayurnya begitu, yang juga cukup untuk makan 1 hari itu. Wallahu a'lam. Saya kira begitu tentang fidyah ya. Termasuk juga itu para medis ya, tenaga medis yang begitu berat ya, harus pakai APD. APD itu kalau orang berpuasa berat itu, karena pakai APD dikhawatirkan akan terjadi dehidrasi, dia harus sering minum dan sebagainya. Maka kalau dia tugas itu terus menerus ya, belum ada, kalau tugasnya bisa bergantian ya, ada shift pergantian tugas, mungkin bisa faidatun min ayamin ukhor. Tapi kalau tenaga medis ini tenaganya terbatas, tidak mudah melakukan pergantian tugas, dia harus terus menerus, bahkan karena penderita itu ada datang terus ya, maka orang tersebut termasuk kategori menurut fatwa tarjih. Di dalam maklumat ini juga ada, atau penjelasan dari ketua tarjih Prof. Samsul Anwar, beliau mengatakan beliau bisa para medis yang seperti itu yang harus pakai APD, kalau puasa dikhawatirkan terjadi dehidrasi dan membahayakan dirinya, mungkin orang lain juga karena dia bertugas, maka dia termasuk kategori wa alal ladzina yutiqunahu. Maka dia karena setelah puasa nanti bertugas lagi juga nggak bisa membayar ya. Kecuali kalau tadi petugasnya banyak bisa bergantian. Nah, kalau bisa bergantian ada kesempatan untuk membayar dengan puasa di hari lain. Kalau nggak ada kesempatan berarti membayar fidyah dengan jumlah yang sama tadi
1 mud beras makanan pokok. Nah, supaya bisa dimakan dengan enak ya ditambah sayurnya atau lauknya, begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Nah, saya ingin tambahkan sedikit tentang Qiyamul Lail ya, tentang Qiyamul Lail. Tentang Qiyamul Lail mana ya? Mungkin karena para mubalik ini bertugas menjadi imam, tadi kan kita seperti dijelaskan oleh Pak Syamsi tadi, Pak Syamsi Sarman tadi, bahwa apa namanya, kita tidak hanya di masjid-masjid milik Muhammadiyah ya, tapi kita juga berada di masjid-masjid umat Islam yang lainnya gitu ya. Bagaimana itu ya? Ini saja saya berikan apa namanya, pola Qiyamul Lail yang dapat kita laksanakan ya. Sebentar. Nah, ini. Sudah keluar ya, sudah masuk ya. Jadi Qiyamu Ramadan merupakan salah satu amal utama ya, dari amaliyah Ramadan. Salat tarawih yang utama tentu dilaksanakan dengan 11 rakaat ya. Tapi kalau ada masjid-masjid di mana kita bertugas, masjid itu menerapkan lebih dari 11 rakaat, misalnya 23 ya. Ya kita apa namanya, kalau kita bertugas menjadi imam memang harus menanyakan ya, menanyakan kebiasaan di masjid-masjid itu. Saya nggak tahu yang sekitar 20 masjid tadi apakah sudah semuanya 11. Kalau sudah semuanya 11, alhamdulillah, berarti sejalan dengan apa namanya, pendapat majelis tarjih bahwa sholat tahajud, sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan dan tarawih itu jumlahnya yaitu 11 rakaat sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya di dalam majelis tarjih ditambahkan sebelum 11 rakaat dilaksanakan terlebih dahulu namanya sholat iftitah atau istiftah. Karena pelaksananya 2 rakaat ringan, maka dinamakan juga khafifatain ya, khafifatain. Jadi sebelum 11 laksanakan dulu khafifatain, boleh berjamaah, boleh sendiri ya. Boleh berjamaah, boleh sendiri. Nah, pada sholat khafifatain itu doa iftitahnya tersendiri, yaitu doanya Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Kalau belum hafal ya doa iftitah yang lain biasa, nggak apa-apa. Kemudian 11 rakaat itu polanya bisa 4-4-3, itu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, atau 2-2-2-2 kemudian 2-1. Ini riwayat dari Ibnu Abbas yang menginap di rumahnya, di rumah Rasul atau di rumah istri Rasulullah, yaitu Bu Maimunah ya. Atau juga 2-2-2-2 kemudian witirnya langsung 3 ya. Karena witir itu minimal 1 atau 3 atau 5. Jadi polanya seperti itu. Monggo mungkin masjid-masjid yang di bawah bimbingan Muhammadiyah
yang bukan milik Muhammadiyah sendiri. Kalau milik Muhammadiyah sendiri ya 443 atau 22221 itu lebih bagus ya. Tapi kalau yang lainnya monggo disesuaikan. Saya kira ini tentang Qiyamu Ramadan. Mungkin untuk bapak-bapak yang menjadi imam di masjid-masjid yang menjadi binaan Muhammadiyah, yang Muhammadiyah, mubalik Muhammadiyah diterima di sana, ya kita syukuri, kita laksanakan dengan cara yang menyesuaikan ya. Menyesuaikan, karena itu persoalan fur'iyah, dan itu amal sunnah, sehingga bisa kita sesuaikan. Terus sedikit tambahan ya. Tadi yang raise hand mau bertanya enggak ya? Katakan Bapak yang ada di Ramadan, katakan kalau mau bertanya. Yang di Zoom yang mau tanya juga boleh ya. Kalau ditarakan ini alhamdulillah seolah pelaksanaan tarawihnya semua akan 8 rakaat karena dikondisikan oleh Pak Wali Kota di India. Oh gitu ya, alhamdulillah. Kalau sudah dikondisikan bagus ya. Mohon maaf saat Samsul Hidayat Ya. nampaknya ada beberapa bersama ikam. Monggo. Silakan Bapak yang ada di Saat lihat. Saat lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanyakan Ustaz masalah sholat tarawih 4 rakaat itu. Ya. Karena ini beda dengan antara jalan atas itu kan bentuk-bentuk itu banyak dari kalangan, sehingga kalau sholat kita yang 4 rakaat dan 2 rakaat itu kita kebiasaan rakaat beda dengan ini hanya banyak itu dua pemerintah kan kalau untuk pandemi tahun ini sholat yang 23 rakaat itu semua disarankan bisa 8 rakaat saja karena melihat. Nah itu diharapkan mereka ikuti. Nah maksud saya kenapa kita tidak bisa menyamakan, maksudnya fisik kita kan gunakan yang 2 rakaat untuk bisa merangkul, karena itu juga kan masih keputusan tadi boleh gitu. Nah seperti itu supaya kita bisa merangkul jemaah yang dari luar itu bisa, karena ada fatwa di sini Pak, kami dapatkan itu sholat yang 4 rakaat itu haram dia Pak ya, dari itu haram dia, sehingga itu sampai terdengar di masyarakat nanti itu bahkan akan semakin membenci kita di sini. Nah, jadi yang saya tanyakan pada ini mumpung ini kita kumpul semua ini, bagaimana ya kalau kita bisa juga sedikit, apakah bisa tetap saja seperti biasa? Mohon sarannya Ustaz. Ya, baik. Ya, mungkin sekalian Ustaz. Ya. Ustaz Samsul. Masih terkait dengan sholat tarawih, ada pertanyaan bagaimana status hukum menurut Tarjih Muhammadiyah, yaitu kunut di sholat tarawih di hari yang ke-16, karena sebagian saudara kita itu melaksanakan itu, ataupun di 10 hari terakhir Ramadan itu juga terkadang bagian kita itu kunut terus sampai selesai Ramadan. Demikian Ustaz. Ya, baik.
Jadi untuk jumlah rakaat dan pola pelaksanaannya, kalau jumlahnya alhamdulillah ya tadi sudah dikondisikan oleh Pak Wali Kota karena masa pandemi, alasannya juga bagus itu. Dilaksanakan 11 rakaat saja yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid-masjid begitu ya. Nah, kemudian pelaksanaannya 4-4-3 atau 2-2-2-1 atau 2-2-2-3 itu monggo sajalah. Itu artinya di dalam himpunan putusan tarjih juga disebutkan bahwa kita bisa melaksanakan sholat tarawih itu dengan 4-4-3, bahkan sholat tahajud di bulan Ramadan pun, di luar bulan Ramadan pun kita bisa laksanakan 4-4-3 atau 2-2-2-2-3 ya, atau 2-2-2-2-1 ya. Jadi itu tidak masalah kalau misalnya kita ingin mengedepankan kebersamaan, kemudian kita laksanakan 2-2, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, itu lebih bagus ya. Nah, karena kalau 2-2 itu didasarkan kepada hadis Ibnu Umar ya, Ibnu Umar, sholatul laili masna masna, sehingga dulu Pak Kiai Umar, Ustadz Umar Hasan atau Umar siapa ya, lupa, Umar Hasan, salah satu anggota Majelis Tarjih dan Lajnah Tarjih Pusat Majelis Tarjih di Jawa Timur, beliau dari Lamongan. Beliau mengatakan ya, kalau yang 4-4 itu kan riwayat Aisyah menjelaskan Nabi begini-begini ya. Tapi kalau yang Ibnu Umar itu langsung sabda Rasul ya. Sabda Rasul katakan sholat malam itu 2-2. Nah, beliau berpendapat perkataan Rasul yang menegaskan sholat malam itu 2-2 itu lebih jelas dan lebih tegas daripada kalau orang lain menjelaskan amalan seseorang. Jadi Aisyah menjelaskan Nabi tidak tidak pernah lebih dari 11 rakaat di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Kemudian beliau 4 rakaat betapa panjangnya, kemudian 4 rakaat lagi betapa panjangnya, baru 3 rakaat. Nah, maka penjelasan itu apakah 4 itu betul-betul langsung 4 atau 4 itu dalam makna 2 kemudian 2. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita ya jangan sampai ekstrim mengatakan kalau 4-4 itu haram ya. 4-4 itu haram, jangan. Jadi hasil penelitian dari Ustadz Adi Hidayat, ulama muda kita dari Muhammadiyah juga, beliau alumni Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut ya. Beliau mengatakan bahwa yang 4-4 itu juga masyru' ya. 4-4 itu tidak haram, itu memang betul seperti itu, hasil penelitian beliau begitu. Tapi yang 2-2 juga monggo. Jadi kalau demi kebersamaan masjid-masjid di binaan Muhammadiyah mau diterapkan 2-2 monggo. Masjid yang khusus milik Muhammadiyah mau 2-2 atau 4-4 juga monggo kan gitu. Yang penting bahwa dua-duanya itu masyru', dua-duanya itu disunahkan. Artinya bisa dilaksanakan dengan alternatif. Bahkan kalau kita baca HPT mau lengkap ya, itu ada sholat taraweh yang pelaksanaannya 8 rakaat itu langsung 1 sampai 8 itu langsung 1 kali. Jadi 1 kali tasyahud akhir di rakaat ke-8 itu di dalam HPT nanti silahkan dibuka, itu ada di sana. Setelah 8 rakaat kita laksanakan witirnya 1 rakaat dulu baru 2. Nah, ini menarik, kok ada 1 baru 2. Nah, itu juga ada riwayatnya, itu ada dalilnya. Jadi ada penjelasannya, kemudian ada dalilnya, nanti silahkan dibaca di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ada juga yang melaksanakan pelaksanaannya itu langsung 9 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 langsung itu. Nah 9 itu dengan tasyahudnya ada 2, tasyahud di rakaat 8 dan tasyahud di rakaat 9. Ini semuanya tentu sesuatu yang jarang kita lakukan, tapi kalau kita mau lakukan ya seperti itu. Ada salah satu riwayat seperti itu. Jadi setelah 9, jadi 9 rakaat langsung itu, ke-8 kita tasyahud awal dulu, kemudian berdiri 1 rakaat lagi, tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah itu kita laksanakan sholat 2 rakaat. Setelah 9, 2. Jadi jumlahnya 11. Itu kalau nggak salah riwayat Tirmidzi ya. Nanti silahkan nanti dibaca berbagai macam pola sholat taraweh atau sholat tahajud atau sholat qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Yang kedua tentang kunut. Kalau kunut itu dinisbahkan kepada witir, dinisbahkan kepada witir, kemudian dimulai tanggal 16, itu tidak ada riwayat yang kuat, sehingga Munas Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang memutuskan bahwa kunut witir ghairu masyru'. Kunut witir itu tidak disyariatkan. Tapi kalau kunut itu dilaksanakan dalam rangka berdoa tertentu, seperti kalau di Masjidil Haram itu kan kunutnya mengarah kepada kunut nazilah ya, mendoakan kaum muslimin yang sedang menerima musibah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, misalnya sekarang ini kita laksanakan kunut mau dari awal Ramadan atau dari pertengahan Ramadan ke akhir atau 10 hari terakhir, kunutnya adalah kunut nazilah. Kita mohon perlindungan kepada Allah supaya segera dibebaskan dari wabah ya Allahumma dfa'anna al-waba wal bala wal fahsya wasuyuf al mukhtalifah. Itu kemudian sebelumnya dibacakan juga Allahumma hdina fiman hadait. Itu insya Allah tidak mengapa itu. Jadi kunutnya tidak dinisbahkan kepada witirnya, tapi kunutnya dilaksanakan dalam rangka nazilah karena ada peristiwa yang perlu kita mohon kepada Allah untuk segera kita mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut. Wallahu alam bisawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Ghazi Malheri di chat ya, saya bacakan langsung. Bisakah bayar fitrah di awal Ramadan? Ya, membayar fitrah kepada mungkin kepada panitia, yang nanti panitia akan membagikan di hari yang sudah ditentukan, yaitu sehari sebelum Idul Fitri atau malam Idul Fitri. Kalau kita membayarnya di awal Ramadan ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau kita bayarkan kepada fuqara wal masakin langsung di awal Ramadan, fungsi zakat fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakinnya itu kurang fungsional ya. Karena zakatul fitri itu kan Nabi katakan, atau riwayat Aisyah katakan, faradha Rasulullah zakatul fitri, itu fungsi pertamanya adalah tuhratan lis-shaimi anil lagwi warrafas. Sementara kita belum mulai puasa, katakan gitu ya, karena awal Ramadan baru mulai puasa, sehingga fungsi untuk mensucikan belum berfungsi. Tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin di hari fitri, itu juga kurang berfungsi kalau misalnya kita berikan di awal Ramadan langsung kepada fuqara wal masakin. Tapi kalau ada kepanitiaan khusus, kita bayar sekarang, nanti panitianya akan membagi sehari sebelum atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu saya kira itu boleh ya, supaya fungsionalnya seperti hadis Nabi. Puasa zakat fitri fungsinya kan mensucikan diri kita, orang yang berpuasa, anil lagwi warrafas,
Jadi orang berpuasa itu kan harus bersih dari itu. Nah, tapi kadang-kadang kita kan tanpa sengaja atau disengaja kita ngomong kotor, kita ya melakukan hal-hal yang mengotori puasa, maka zakat fitri itu fungsinya membersihkan itu semuanya menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, memberi makan orang miskin. Ini Pak Sandi sampai jam berapa ya? Kalau di sini ya katakanlah jam 10 ya, jam 10. Oke, jam 10 oke. Sampai jam 10 bisa ya. Di sana berarti jam 11 ya. 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 Baik, Bapak sekalian, saya yang mau tanya lagi ya dari Rum Al-Amin. Teman-teman dari Rum Zoom. Gimana? Ada Bapak Presiden? Oh, sudah paham semua saat ini. Alhamdulillah. Baik. Ya, nanti kalau ada pertanyaan berikutnya nanti mohon berkenan jawab di mereka. Ya. Ya. Baik. Tidak ada lagi dari jemaah. Ada pesan akhir untuk tetap balik. Ini kan ada balik Muhammad yang disarankan apa yang ada pegangan tentang Ramadan para pemuda dari Muhammadiyah masyarakat. Baik, saya selaku Ketua Korps Mubalek Muhammadiyah Pusat ya, mengharapkan yang pertama agar peran Korps Mubalek Muhammadiyah dan kemitraan dengan Majelis Tabligh ya. Majelis Tabligh ini kan sebagai struktural organisasinya, tapi fungsional pelaksanaan program-program ketabligan itu lebih banyak dilaksanakan oleh Korps Mubalek, terutama untuk kegiatan ketabligan seperti mengelola majelis-majelis taklim di Muhammadiyah ya. Kemudian kalau pelatihan mubaleknya tentu itu kemitraan kolaborasi antara majelis dengan korps mubalek. Jadi majelis dan korps mubalek itu memang harus selalu bersama-sama ya. Nah, kemudian program kaderisasi mubalek ini menjadi penting ya. Program kaderisasi mubalek baik dilaksanakan oleh majelis atau sekaligus kolaborasi kerjasama kemitraan dengan korps mubalek. Nah, kemudian perlu juga komunikasi kerjasama dengan elemen-elemen umat Islam yang lainnya ya. Jadi kita tidak hanya menutup diri untuk lingkungan internal Muhammadiyah. Muhammadiyah itu harus for all ya. Muhammadiyah itu harus untuk semua umat Islam khususnya tentunya ya. Jadi kita bermitra dengan ormas-ormas Islam yang lainnya, tentu dengan koordinasi pimpinan persyarikatan. Kalau di tingkat wilayah ya tentu dengan PWM, di tingkat daerah dengan PDM, di tingkat cabang dengan PCM, sehingga apa yang dikerjakan oleh majelis dan yang dikerjakan oleh Korps Mubalek atau KMM itu diketahui, dikoordinasi, didukung sepenuhnya oleh pimpinan persyarikatan baik di tingkat PCM, PDM
maupun PWM. Nah, kemudian juga tadi apalagi di Tarakan ini Mubalik Muhammadiyah diterima oleh kesatuan atau komunitas umat Islam di luar Muhammadiyah, ini sangat bagus. Kita syukuri masjid-masjid semuanya kita bisa masuk ya. Maka perlu memperluas wawasan ya, memperluas wawasan dalam bidang fikih dan ilmu fikih ini. Kalau di internal Muhammadiyah kita punya standar-standar yang khusus di intern sesuai dengan putusan tarjih, fatwa tarjih. Kalau di luar ya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di luar. Kalau kita bisa memasukkan pandangan-pandangan ketarjihan, fatwa-fatwa tarjih tentu dengan cara-cara yang bijak ya, cara-cara yang bijak, cara-cara yang ya agar mudah diterima, sehingga jangan sampai perbedaan kita dengan di luar kita menjadikan ada masalah ya. Perbedaan kita jadikan untuk saling menghormati, kalau bisa disatukan itu tentu akan lebih bagus lagi. Saya kira begitu sebagai closing statement yang saya berikan, tapi kalau nanti masih ada pertanyaan juga kita berikan. Jadi Korps Mubalik itu ada unsur-unsurnya ya. Ada Korps Mubalik khusus bapak-bapak Muhammadiyah ya. Nanti ada Korps Mubalik khusus ibu-ibu ya. Namanya Korps Mubalik Aisyah ada juga ya. Jadi Majelis Tabligh Aisyah itu juga punya Korps Mubalik Aisyah. Nah, kemudian untuk angkatan-angkatan muda kita, pemuda Muhammadiyah, mungkin pelajar Muhammadiyah, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu ada namanya Korps Mubalik Muda Muhammadiyah. Maka yang muda-muda ini, mubalik muda, dihimpun juga dalam Korps Mubalik Muda Muhammadiyah dalam rangka kaderisasi ya, dalam rangka kaderisasi, supaya kita punya kader-kader yang banyak ya. Apalagi Kaltara ini sebagai provinsi baru, PWM baru, wilayah baru, mungkin memerlukan kader-kader yang lebih hebat ya untuk memasuki daerah-daerah baru ya. Kalau Nunukan kan sudah biasa, Tarakan sudah biasa, Bolongan sudah biasa, tapi yang baru-baru, daerah-daerah yang baru tentu memerlukan tenaga-tenaga yang lebih militan sekaligus memiliki wawasan yang luas. Saya kira begitu Pak Samsi, teman-teman ya. Kalau ada yang masih mau menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Baik. Setelah mendirikan diri pada pagi hari ini, sekaligus ya, mengucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah atas ilmu yang diberikan, dan bisa sama-sama nanti bisa silaturahim secara fisik datang ke Tarakan, Ustaz. Demikian. Sesi berikutnya kami berikan waktu pada Ustaz Samsi Sarman untuk bisa memberikan amanat selaku Ketua PWM Kalimantan Utara. Ya, sekalian Ustaz. Ya, beliau dengar Pak? Ada beliau itu? Enggak apa-apa. Ini kan? Ya. Nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengikuti apa yang kita sebut dengan Tarhib Ramadan, atau sederhananya adalah pembekalan kepada khususnya Mubalik Muhammadiyah
imam-imam dan teman-teman sekalian sebagian hadir dari persyarikatan, di mana kita mesti siap ilmu, siap mental, lahir batin untuk menjalankan tugas kita dalam misi dakwah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Pak Ustadz Samsul tadi bisa tercatat dengan baik, terekam dengan baik dalam ingatan kita. Ya, kalau di Tarakan ini Pak, Ustadz-ustadznya ingatannya itu tajam-tajam, jadi nggak ada yang nyatat, semua tercatat di kepala semua. Ya, luar biasa ini. Ya. Beda kalau di pesantren itu, semua pegang buku. Jadi kalau ada itu dicatat. Kalau di sini, alhamdulillah mereka ingatannya tajam-tajam semua, luar biasa ini. Nah, cuma saya takutnya habis pulang ini sampai pintu masjid hilang semua nanti. Ada beberapa yang saya ingat tadi mungkin menjadi stressing buat kita. Yang paling ujung statement beliau adalah Muhammadiyah itu juga, Mubalik Muhammadiyah itu juga dituntut fleksibilitas di dalam menerapkan fikih. Dalam rangka dakwah kita di luar Muhammadiyah. Kalau dalam Muhammadiyah nggak ada masalah. Ya. Di Al-Amin, di Masjid Al-Firdaus, saya kira udah mafhum ya. Kita udah diterima dengan baik. Tapi yang di luar, seringkali Mubalik ini mengalami ambigu gitu. Ditawarin jadi imam antara maju dan tidak. Ya. Mau maju takut beda. Nah, ternyata kalau kita buka Tarjih Muhammadiyah, di dalam juga tidak sekaku yang kita bayangkan. Masalah basmalah saja misalnya. Tarjih mengakomodir, boleh dibaca, dikeraskan atau zahar, boleh juga tidak. Nah, saya seringkali kalau diminta imam di luar Muhammadiyah, ya saya pakai bismillahnya didengarkan, karena toh tarjih membolehkan. Jadi tidak melanggar tarjih, tapi nyaman diterima oleh saudara kita di luar Muhammadiyah. Jadi kita mesti fleksibel. Makanya dulu pernah saya ditanya sama anggota pengajian kita, Pak Ustadz ini kok pelin-pelan gitu. Ya kadang-kadang pakai bismillah, kadang-kadang enggak. Nah itu kan mereka tidak memahami metode dakwah kita. Ya, metode dakwah kita. Jadi teman-teman kalau ditawari jadi imam, maju saja. Apalagi tadi tarawihnya sudah jelas ya. Boleh 2, 2, 2, 2, 2, 1. Nah itu kan masyarakat umum begitu biasanya. 2 semua, penutupnya 1. Nah kita juga boleh. Nah jadi kalau ditawari jadi imam, di masjid yang luar Muhammadiyah jangan langsung 4, 4, 3, jangan. Ikuti saja di sini bagaimana biasanya. Oh kami Pak 2-2, nanti witirnya 2-1, cocok sama Muhammadiyah. Ya, jadi begitu fleksibel, tarjih mengakomodir dalam fatwa-fatwanya, ternyata kita bisa tampil. Begitu pula nanti dalam ceramah, ya, dalam ceramah-ceramah kita. Di sini kita dibatasi ya, Pak Wali Kota sudah membuat edaran, tarawihnya tidak lebih dari 11. Ini luar biasa nih, karena wali kotanya juga ada bau-bau Muhammadiyah kebetulan. Pernah sekolah di Muhammadiyah, beliau, Pak Ustadz Samsul. Ya. Lupa saya, SD atau SMP-nya ya? SD-nya ya, Pak Wali Kota. Jadi waktu rapat kemarin, sebelumnya kami bincang-bincang tidak sengaja, pas ada acara pengantenan, saya duduk dengan beliau ngobrol masalah COVID. Nah, jadi bagaimana ya katanya kalau tarawih nanti kita batasi 11 saja. Saya bilang bagus itu Pak, tapi yang ngomong jangan Muhammadiyah. Ya, kalau yang ngomong orang Muhammadiyah pasti ditolak sama orang NU. Tapi kalau yang ngomong Pak Wali Kota, saya yakin pasti ikut. Alhamdulillah kita rapat ya Pak Rahman ya. Nah, kita rapat orang Muhammadiyah diam-diam saja, pura-pura nggak dengar. Ya, yang ngomong Pak Wali Kota, ini dalam rangka COVID supaya jangan terlalu lama di masjid kumpul-kumpul, maka saya minta bisa enggak kalau tarawihnya itu 11 saja. Bagaimana Ketua NU? Nah, karena di depan Wali Kota, NU-nya bilang, oh setuju Pak Wali. Nah, Muhammadiyah nggak ditanya, Muhammadiyah pasti iya. Nah, ini strateginya Pak Wali Kota.
Jadi kita tidak usah jadi wali kota, tapi bisa mempengaruhi wali kota itu sudah hebat itu. Ya. Nah, nanti dalam berdakwah juga gitu, dibatasi tidak boleh lebih dari, kalau dulu 10 menit sebetulnya. Ya, edaran wali kota tuh mau dibikin 10 menit. Tidak boleh lebih dari 10 menit. Biasanya kalau orang Muhammadiyah itu tambah pendek tambah senang dia ceramahnya. Karena kehabisan bekal. Kalau Ustadz NU, wah itu ceramahnya panjang-panjang. Karena dia pembukaannya saja luar biasa. Kalau Muhammadiyah ini tidak pintar bikin pembukaan. Jadi kalau disuruh pendek tambah senang itu. Ternyata ada edaran Kementerian Agama itu 15 menit. Nah, sehingga wali kota mengikuti edaran Menteri Agama, kultum tidak boleh lebih dari 15 menit. Ya, nah, jadi ini juga tugas kita, mubalik nanti yang tampil di medan dakwah, mudah-mudahan bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, sekali lagi atas nama teman-teman di sini, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya. Nanti kita agendakan di dalam bulan Ramadan, saya kira ada nantilah sekali-sekali waktu kita virtual dengan Pak Ustadz lagi. Insya Allah. Pas itikaf virtual misalnya, ya nanti kita atur. Kalau Jumat online enggak boleh. Tapi kalau itikaf online mungkin masih boleh, Ustaz. Ramahnya yang boleh. Ada itikaf online pada di tempat tidur masing-masing ternyata pegang handphone. Ya. Saya kira itu alhamdulillah kita sudah selesai semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mari sama-sama kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat semuanya. Sambil menunggu konsumsinya datang, ya. Oh iya, tadi saya juga lupa ya. Jadi kalau zakat fitrah itu ternyata tidak afdol ya kalau di awal Ramadan. Karena intinya kan mensucikan puasa kita. Tapi kalau saya ambil tengah-tengahnya, membayarnya boleh saja di awal Ramadan, membayarnya. Ya. Ya, tapi nanti menyampaikan ke fakir miskinnya mendekati Idul Fitri. Nah, di sini fungsinya lazismu. Ya. Jadi bayar ke lazismu. Sebab sekarang ini kompetisinya sangat ketat ini. Kalau kita lambat bayar ke lazismu, nanti bayar ke tempat lain. Ya, betul. Ya kan? Nah, jadi supaya zakat kita Muhammadiyah ini terakomodir semua, mohon kalau mau bayar awal-awal silahkan, tapi jangan langsung ke fakir miskinnya. Tapi ke lazismu, nanti biar lazismu yang mengelola, menyampaikan kepada fakir miskin tepat pada waktu yang disunahkan oleh Rasulullah. Saya kira dari saya cukup itu, dan selebihnya saya kembalikan ke Pak Ustadz Dian, selaku Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah, juga Ketua Lazismu. Silahkan kalau mungkin ada pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samsi telah memberikan closing statement untuk kita sekalian untuk Ramadan pada tahun ini. Kami dari Lazismu, bagaimana tadi sampaikan Ustaz Samsi, menguatkan bahwa insya Allah dari sejak awal Ramadan sudah kita ready untuk menerima pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari Bapak sekalian. Dan harapan kami kita bisa mendapatkan penguatan dari para mubalik Muhammadiyah yang bertugas di setiap masjid-masjid yang ada pembinaan kita itu untuk bisa mengiklankan ya berzakat melalui Lazismu Muhammadiyah, sehingga mohon disisipkan materi-materi terkait dengan ajakan zakat, ajakan infak, ajakan wakaf selama Ramadan ini dan diarahkan kepada Lazismu Muhammadiyah, baik yang dialami maupun di kantor layanan yang setiap usaha. Boleh juga demikian. Kami berharap demikian. Kalaulah para pimpinan sampai kepada anggota berzakat, berinfak kepada Lazismu kita, insya Allah ya beberapa hal permasalahan itu bisa kita tangani, meskipun juga belum maksimal bisa kita berikan, karena begitu banyaknya orang yang datang kepada kita di Lazismu dengan berbagai macam permasalahan, dari mulai kurang dana pendidikan, kurang dana nikah, kurang makan, yang
mau bayar kontrakan, mau bayar hutang itu banyak datang kepada kita. Cuman kitanya